catch 'em all. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil penelitian kami. Di sini yang pertama kami akan jelaskan tentang Kerajaan Ternate. Kerajaan Ternate memiliki nama Kerajaan Gavi. Didirikan oleh Ba'af Mansur pada tahun 1257 Masehi. Wilayah kekuasaan Kerajaan Ternate membentang bagian selatan Kepulauan Filipina dan Kepulauan Marshall di Pasifik. Ternate dikenal sebagai kota penghasil rempah-rempah, sehingga penduduknya kerap berhubungan dengan pedagang dari Arab dan Melayu. Pada mulanya di Ternate terdapat 4 kampung yang tiap kampung dipimpin oleh seorang momole atau kepala marga. Tidak ada catatan yang menyatakan awal masuknya Islam di Ternate, namun Kolono Marhu merupakan raja Ternate pertama yang memeluk agama Islam. Setelah Marhu wafat, anaknya Zainal Abidin menggantikannya. Ialah yang menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan dan meninggalkan gelar Kolono dan menggantinya dengan sultan. Sultan Zainul Abidin pernah memperdalam ajaran Islam dengan berguru pada Sunan Airi di Kepulauan Jawa. Portugis untuk pertama kalinya menginjak Ternate pada tahun 1512. Di bawah pimpinan Francisco atas persetujuan Sultan, Portugis diizinkan mendirikan pos dagang di Ternate. Lalu kerajaan yang kedua, Kerajaan Tidore. Kesultanan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di wilayah kota Tidore, Maluku Utara, Indonesia sekarang. Pada masa kejayaannya, kerajaan ini menguasai sebagian besar pulau Halmahera Selatan, Pulau Buru, Pulau Seram, dan banyak pulau-pulau di pesisir Papua Barat. Raja pertama Tidore, Syekh Jati atau Muhammad Nakil, yang naik tahta pada 1081 Masehi, adalah saudara masyhur Malomo, raja pertama kerajaan Ternate. Sejak awal berdirinya hingga raja keempat agama dan letak posisi kerajaan Tidore berada belum bisa dipastikan. Sepeninggalan Sultan Jamaluddin, Kesultanan Tidore dipimpin oleh Sultan Mansur pada tahun 1512 sampai 1526 Masehi, di mana pengaruh asing mulai masuk ke Maluku Utara. Kejayaan Kesultanan Tidore terjadi pada masa pemerintahan Sultan Mengku pada tahun 1791 sampai 1805 Masehi. Kerajaan yang ketiga adalah Kerajaan Bima. Kesultanan ini didirikan pada tanggal 7 Februari 1621 Masehi. Bima merupakan pusat pemerintahan atau kerajaan Islam yang menonjol di Nusa Tenggara Barat. Dengan nama raja yang pertama masuk Islam ialah Rumah Tama Beita Buddha, yang pula bergelar Sultan Bima I atau Sultan Abdul Khair. Penyebaran Islam terus berlanjut dan diteruskan oleh Sultan Alauddin sekitar tahun 1619. Beliau mengirimkan para
Kerajaan Bone. Kerajaan yang keempat adalah Kerajaan Sumbawa. Menurut Zalinar, sebelum masuk ke Kepulauan Lombok, Islam terlebih dahulu masuk ke Pulau Sumbawa, yaitu sekitar tahun 1450 sampai 1550. Ajaran Islam dibawa langsung oleh para pedagang Islam dari Jawa dan Sumatera. Kerajaan-kerajaan di Sumbawa Barat dapat dimasukkan kepada kekuasaan Kerajaan Gowa pada 1618. Sumbawa dipandang lebih strategis daripada pusat pemerintahan di Selataramu. Lalu kerajaan yang kelima adalah kerajaan di Papua, Kerajaan Meigeo. Kerajaan Meigeo merupakan salah satu dari 4 kerajaan besar yang berdiri di Kepulauan Raja Ampat, Papua. Sejarah berdirinya Kerajaan Meigeo tidak lepas dari kisah sejarah Kepulauan Raja Ampat. Menurut cerita rakyat yang beredar, dahulu kala ada perempuan yang menemukan 7 buah telur yang kemudian dia simpan. Dari telur tersebutlah yang salah satunya menetas dan diberi nama War yang menjadi raja pertama Meigeo. Runtuhnya Kerajaan Meigeo dipengaruhi oleh beberapa peristiwa, di antaranya masuknya Belanda ke wilayah Papua pada abad ke-17 dan ingin menguasai kekayaan alam yang dimiliki. Oke, terima kasih semuanya dan